Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Ini adalah sebuah ibadah yang dilakukan secara online setiap hari Rabu jam 1 siang. Saya percaya ibadah tengah minggu telah menjadi berkat buat Anda semua. Dan biarlah kita terus membagikan link daripada ibadah ini sehingga siapapun yang menyimaknya akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena di dalam ibadah tengah minggu kita akan melakukan pujian penyembahan bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan perenungan firman Tuhan dan kita akan bersyafaat bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan terus mengasihi Anda dan menyertai kehidupan Anda. Biarlah setiap firman yang kita dengar menuntun setiap perjalanan iman kita sehingga kita semakin bertumbuh dan serupa dengan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat kesempatan yang baik ini, di mana kami bisa bersama-sama berkumpul ya Tuhan. Kami bersatu hati untuk menikmati hadirat-Mu. Kami hendak menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah sepanjang ibadah ini juga ya Bapa, Engkau akan beracara. Engkaulah pusat daripada ibadah ini. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang terus akan memberkati kami semua. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur buat hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah di tengah minggu. Mari saudara dimanapun berada, kami ajak bersama-sama untuk memuji Tuhan untuk suatu kebaikan dan kemurahannya atas hidup kita. Betapa aku bersyukur, haleluya. Aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku. Aku bersyukur, betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Katakan syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita katakan sekali lagi, betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur,
bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, puji, ku puji agung namamu. Sembah, Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. sekali lagi kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Katakan aku ada. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sekali lagi ku ada. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan, oleh segala firman dan roh. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu.
pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Seperti judul yang sudah Anda baca di deskripsi, hari ini kita akan berbicara mengenai jalan keluar atas pencobaan. Di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, kita tidak akan lepas daripada sebuah pencobaan. Pencobaan tentu saja bukan dari Tuhan datangnya. Pencobaan adalah datangnya daripada iblis. Di dalam Alkitab saja kita bisa menemukan, ada yang menuliskan paling tidak 33 jenis pencobaan atau bentuk pencobaan yang dialami oleh para tokoh Alkitab. Kita semua mengetahuilah ada pencobaan Adam dan Hawa, ada pencobaan ketika Yesus berpuasa di padang gurun, pencobaan Yusuf, pencobaan Yudas Iskariot terhadap Yesus untuk dijual 30 keping, pencobaan dan lain banyak lagi pencobaan-pencobaan yang mungkin kita hafal yang tidak saya bisa sebutkan sekarang. Nah, kalau kita mau melihat definisi sebuah pencobaan dinyatakan seperti ini: segala sesuatu yang menjanjikan kepuasan yang dibayar dengan ketidaktaatan kepada Tuhan. Sederhananya, ketika kita memiliki sebuah pikiran untuk melakukan sesuatu, itu akan memberikan sebuah janji, akan sebuah penawaran bahwa ada rasa puas. Namun sesungguhnya ketika kita melakukannya, kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Banyak sekali jenis pencobaan-pencobaan yang bisa dialami oleh manusia. Paling tidak ada 3 hal yang paling terkenal di mana orang seringkali jatuh dalam sebuah pencobaan. Yang pertama, pencobaan terhadap uang, pencobaan terhadap jenis kelamin yang lain, wanita untuk bagi para pria dan pria bagi para wanita. Lalu yang ketiga adalah kedudukan. Ketika hal ini adalah hal yang biasa menjadi bentuk daripada iblis menyerang dan menggoda kita sehingga kita jatuh ke dalam sebuah pencobaan. Tentu ada banyak lain. Ada yang berkata pencobaan mengenai minum-minuman keras, mengenai rokok, ketagihan terhadap obat-obatan terlarang bahkan, atau terhadap emosi yang selalu marah dimanapun secara berlebihan dan seterusnya. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelemahan itu bisa dijadikan alat iblis sehingga kita bisa mengalami sebuah pencobaan dan pada akhirnya kita gagal terhadap pencobaan tersebut. Pertanyaannya, kenapa sih kita orang percaya masih mengalami pencobaan? Tentu saja karena iblis tidak suka kita setia terhadap perjalanan hidup kita. Iblis tidak suka ketika kita melakukan setiap tindakan Tuhan, perintah Tuhan. Iblis tidak suka kita taat terhadap firman Tuhan. Iblis tentu saja tidak suka ketika kita juga mengalami penggenapan rencana besar Allah.
Iblis mau supaya kita gagal. Iblis mau supaya apa yang kita bangun menjadi hancur. Karena pekerjaan iblis secara mendasar adalah dia berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Ketika hal ini, apa yang diinginkan oleh iblis itu dilakukan dengan satu cara sederhana. Strateginya adalah mencobai umat manusia, mencobai perjalanan hidup kita sehingga kita tidak di dalam relnya Allah. Kalau kita mau melihat, selain daripada pencobaan itu ditulis di dalam firman Allah, Allah juga memberikan sebuah ayat, memberitahukan kepada kita bahwa ada sebuah janji ilahi terhadap pencobaan-pencobaan yang akan dialami oleh umatnya. Dikatakan seperti ini di 1 Korintus 10 ayat 12-13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah sesungguhnya memberikan sebuah janji ilahi ketika seseorang mengalami sebuah pencobaan. Ayat yang ke-12 tadi kita bisa melihat di bagian kuning yang saya beri tanda bahwa Allah terus akan mengingatkan kita untuk berhati-hati supaya kita tidak jatuh. Bahwa adalah sebuah kehendak Allah untuk Allah mau menolong umatnya jangan sampai terjatuh. Bukankah itu sebuah janji yang luar biasa buat kita semua? Di tengah serangan iblis, di tengah setiap pencobaan yang iblis mau berikan buat kita untuk kita bisa menjadi gagal, ada Allah yang sanggup berusaha. Ada Allah yang sanggup memberikan kuasa buat kita sehingga kita bisa berhati-hati, sehingga kita bisa terus diingatkan, sehingga kita tidak sampai benar-benar jatuh. Lalu di ayat berikutnya tadi diberitahu bahwa ketika pencobaan itu diberikan kepada manusia, sesungguhnya pencobaan itu adalah sebuah pencobaan biasa, di mana pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Jadi setiap pencobaan yang kita hadapi sesungguhnya tidak melampaui apa yang bisa kita tanggung. Artinya kita bisa melawannya. Kita bisa diberikan kekuatan ilahi untuk bisa menolaknya, menghindarinya, menjauhinya, dan kita tidak sampai jatuh. Lalu di bagian akhir diberitahu adalah sebagian daripada janji Allah, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Janji ilahi yang daripada Allah buat kita semua adalah Allah selalu menyediakan jalan keluar ketika pencobaan itu kita alami. Selalu ada jalan keluar yang daripada Allah. Saya menuliskannya seperti ini. Setiap ada pencobaan, selalu ada jalan keluar. Setiap ada pencobaan, selalu ada jalan keluar. Jadi jangan pernah merasa bahwa engkau tidak sanggup menahannya, engkau tidak sanggup untuk melewatinya. Jadi mohon maaf kalau aku jatuh. Sungguhnya tidak ada alasan buat kita untuk bisa jatuh. Karena kita sajalah yang lalai, kita sajalah yang tidak mau taat. Allah selalu berusaha memberikan jalan keluar. Allah selalu menunjukkan bagaimana kita tidak terjebak terhadap pencobaan tersebut. Allah memberikan jalan keluar ketika pencobaan itu ada di hadapan kita. Di awal ini saya mau meneguhkan sebuah penyataan buat kita semua. Hai jemaat Tuhan, ketika iblis berusaha untuk menjatuhkan engkau melalui pencobaan, ketika iblis berusaha untuk menggagalkan perjalanan imanmu di tengah jalan, Allah selalu memberikan jalan keluar terhadap semua pencobaan iblis. Ketika iblis tidak suka, ada Allah yang akan menyertai perjalananmu. Hari ini kita akan melihat apa saja bentuk jalan keluar daripada pencobaan itu. Seperti di awal tadi saya bilang, ada banyak contoh-contoh pencobaan-pencobaan yang bisa kita temukan di Alkitab. Nah, dari cerita-cerita tersebut,
kita akan melihat, kita bisa belajar. Mereka menjadi teladan buat kita semua, sehingga kita bisa menemukan bentuk jalan keluar apa yang bisa kita lakukan ketika pencobaan itu datang kepada kehidupan kita. Tujuan daripada firman ini sederhana, sehingga ketika ada pencobaan datang, kita bisa mengatasinya dengan benar. Kita tidak terjebak di sana. Kita bisa keluar sebagai seseorang yang lebih daripada pemenang. Mari kita lihat apa saja bentuk jalan keluar dari pencobaan itu. Yang pertama, kita akan kembali kepada bagian daripada Alkitab, awal Alkitab, yaitu cerita antara Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mengalami sebuah pencobaan, ada sebuah kebenaran yang bisa kita temukan daripada pencobaan tersebut, di mana kita jangan percaya terhadap kebohongan iblis. Ketika iblis mencobai Hawa pada saat itu, ada sebuah kebenaran yang bisa kita lihat bahwa kita tidak boleh, kita jangan percaya terhadap kebohongan iblis. Mari kita lihat ceritanya. Kejadian 3 ayat 1-6 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jemaat Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi dengan jelas bahwa iblis berusaha mencobai Hawa terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Ular berkata kepada perempuan itu, ini adalah sebuah pernyataan bohong, pernyataan kebohongan yang disampaikan oleh ular supaya perempuan itu menjadi ragu terhadap firman-Nya Allah. Ular berusaha untuk mengubah perspektif cara pandang Hawa terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Hikmat yang bisa kita ambil daripada kesalahan fatal Hawa ini adalah kita tidak boleh percaya terhadap kebohongan iblis. Sejak Taman Eden, iblis berusaha melancarkan sebuah peperangan untuk membuat pikiran kita ragu terhadap kuasa Tuhan. Sejak awal, iblis berusaha membuat pikiran kita mengalami sebuah peperangan, sebuah konflik antara fakta dengan kuasa Tuhan, antara apa yang sedang terjadi dengan apa yang bisa Allah janjikan untuk dia lakukan. Itu semua terjadi di dalam alam berpikir kita, dan iblis berusaha untuk merebut pikiran kita. Strateginya terhadap Hawa adalah dengan memberi tanda tanya, di mana Tuhan telah memberi tanda seru. Saya ulangi, strategi iblis untuk mencobai saya dan saudara adalah dengan memberikan tanda tanya, mempertanyakan. Padahal Allah sudah memberikan tanda seru, sebuah ketegasan yang penuh dengan otoritas. Tadi dikatakan, benarkah Tuhan berkata? Betul? Sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, dan seterusnya. Lalu apa yang dikatakan oleh ular tadi menjadi sebuah kebenaran dan mengusik kepalanya, sehingga di ayat 6 diberitahu perempuan melihat buah itu dan menjadi sedaplah kelihatannya. Kita perlu berhati-hati terhadap apa yang menjadi kebohongan iblis. Kita tidak boleh terjebak dengan apa yang dikatakan iblis. Taktik iblis tidak pernah berubah, jemaat Tuhan.
Dia akan terus menyerang dengan menggoda kita untuk mempertanyakan firman dan kuasa Tuhan. Iblis akan selalu berusaha untuk kita menjadi ragu terhadap apa yang ia katakan. Iblis akan berusaha membuat kita tidak yakin terhadap apa yang Tuhan sudah firmankan. Kebohongan iblis adalah kita bisa mendapatkan kepuasan yang lebih besar di luar Tuhan. Iblis selalu berusaha memberikan sebuah kebohongan. Ada sebuah hal yang lebih menarik di luar Tuhan. Ada sesuatu hal yang lebih memuaskan, enak dinikmati, enak dijalani di luar Tuhan. Bahwa sesungguhnya itu semua adalah kebohongan dan kita perlu berhati-hati. Itulah selalu cara iblis menggoda kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Sebutkan, dosa apa yang bisa dilakukan oleh orang pada saat ini? Bukankah itu sebuah tawaran iblis di mana lebih enak, lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang ketika kita melakukan hal-hal duniawi dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kebohongannya adalah ketika kita bisa menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang sedang dikatakan oleh iblis buat Hawa pada saat itu. Sudah, lupakan saja apa kata Tuhan. Engkau bisa hidup tanpa Tuhan. Engkau bisa menjadi Tuhan. Tuhan takut engkau bisa menjadi sama seperti dia, dan seterusnya. Kita tidak boleh percaya kepada kebohongan iblis. Dosa tidak akan pernah memberikan apa yang dijanjikannya. Dosa tidak pernah memberikan apa yang bisa dia tawarkan. Mungkin nyaman, enak rasanya di awal, tetapi pada akhirnya akhir daripada dosa atau perbuatan itu tadi adalah sebuah kehancuran, sebuah malapetaka, sebuah hal yang tragis bisa kita lihat ketika kita terus hidup di dalam dosa. Jemaat Tuhan, pencobaan dimulai di pikiran kita. Pencobaan dimulai daripada cara berpikir kita. Cara supaya kita tidak serupa dengan dunia ini adalah dengan meminta Tuhan mengubahkan cara berpikir kita. Jadi di bagian pertama ini, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, jalan keluar supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan adalah dengan mengubah cara berpikir kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Izinkan Allah bekerja di dalam pikiranmu. Izinkan Allah mengubah cara pikirmu. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan seperti ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dengan jelas ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki kuasa untuk bisa melawan setiap kebohongan iblis. Kita memiliki kuasa Yesus atas hidup kita, sehingga kita tidak bisa menjadi tawanan bagi kebohongan iblis. Malahan sebaliknya, kita dimampukan untuk menyerang kembali. Tadi Rasul Paulus menyatakan, kami mematahkan, kami menawan, dan menaklukkan semua pikiran bodoh itu, pikiran kebohongan itu di bawah kebenaran Kristus. Saya mendorong kita semua, jangan pernah percaya terhadap kebohongan iblis. Jangan percaya terhadap dakwaan iblis. Jangan percaya terhadap tipuan iblis. Iblis tidak akan pernah memberikan yang lebih baik. Maka dari itu, ketika ada sebuah pikiran negatif, ketika ada sebuah ajaan untuk melakukan yang tidak seturut kehendak Tuhan, lawan itu. Jangan percaya. Mendingan tutup mata dan mengingat apa yang dikatakan oleh firman. Lupakan, lawan. Iblis tidak akan pernah sanggup memberikan yang lebih baik daripada apa yang Tuhan bisa berikan buat kita semua. Itu yang pertama, jalan keluar ketika ada pencobaan. Jalan keluar yang kedua adalah apa yang bisa kita lakukan, yaitu lari. Tentu kita bisa melihat ini daripada pencobaan yang dialami oleh Yusuf pada saat itu.
Dikatakan seperti ini, Kejadian 32 ayat 7-12. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Kita semua tahu konteks ayat ini, di mana pada saat itu Yusuf diberikan sebuah kepercayaan, kekuasaan untuk menguasai semua harta milik daripada Potifar, di mana dia boleh melakukan ini, melakukan itu terhadap rumahnya. Tetapi satu hal yang tidak boleh, yaitu istrinya tentu saja. Lalu di ayat 8 jelas dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah cara pertama kali ketika istri daripada Tuan Yusuf pada saat itu menggoda dia. Ayat 8 jelas, dia menolak. Dia tidak mau tergoda, dia tidak mau jatuh terhadap pencobaan yang berusaha dilakukan oleh istri tuannya. Lalu di ayat 10 diberitahukan kepada kita, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Sebuah wanita yang begitu agresif pada saat itu, hari demi hari, bayangkan. Yusuf selalu menjagai hatinya untuk tidak jatuh kepada pencobaan. Sebuah usaha yang luar biasa sehingga Yusuf bisa jatuh sesungguhnya. Tetapi Yusuf dikatakan tadi tidak mendengarkan bujukannya. Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ada sebuah kesempatan yang baik sesungguhnya menurut ayat 11. Tapi apa yang terjadi ayat 12? Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sebuah kesempatan yang baik sesungguhnya, karena tidak akan ada saksi, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada bukti, bahkan mungkin mereka bisa mengaturnya. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia berada di posisi itu, dia lari keluar, dia menghindar. Ada kalanya melarikan diri merupakan tindakan pengecut. Tetapi ada saatnya juga ketika berlari itu adalah sebuah bukti integritasnya. Yang dilakukan oleh Yusuf lari saat itu adalah dia sedang menunjukkan integritasnya. Dia lari, dia tidak mau jatuh kepada pencobaan, dia tidak mau terlibat terhadap dosa, dia mau menjaga hidupnya kudus di hadapan Allah. Yusuf pernah kehilangan baju 2 kali. Yang pertama adalah ketika dia dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya dan dia kemudian dijual. Yang kedua adalah ketika dia berada di rumah tuannya. Baju itu ada di tangan istri daripada tuannya yang berusaha untuk mencelakakan dia dengan tidur sebagai suami dan istri. Di tengah itu Yusuf berdiri dan berlari untuk menjaga integritasnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yusuf menyadari beberapa keadaan yang sudah terjadi dalam hidupnya untuk menggoda dia. Satu hal yang harus dia lakukan adalah sungguh benar-benar lari dan tidak mau kompromi dengan apa yang pernah diusahakan iblis menggoda dia. Seringkali hal yang bijaksana adalah lari daripada godaan. Saya mendorong buat ketika kita semuanya adalah ketika kita berada dalam sebuah pencobaan yang terus-menerus menggoda kita, mari kita ambil tindakan untuk menjauhinya, untuk tidak berada di suasana tersebut, untuk tidak berada di kondisi tersebut. Ketika kita tidak ada cara untuk menghindari bagaimana pencobaan ini terus menyerang kita, jangan terus-terusan berada di dalam godaan tersebut. Hindari situasi di mana Anda tahu bahwa Anda akan tergoda untuk melakukan kesalahan. Hindari situasi-situasi yang bisa membuat Anda celaka. Mungkin dalam hal amarah,
Ketika amarah itu sudah mulai ada, hindari supaya itu tidak menjadi meluap. Mungkin Anda bisa keluar ruangan sejenak, mungkin Anda harus mengambil nafas dalam sehingga amarah itu tidak perlu meletup dan meluap. Atau ketika ada godaan mengenai uang, atur bagaimana uang itu tidak menjadi sarana supaya kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Mungkin kita menyisihkannya, kita membawa pada saat waktu-waktu tertentu yang perlu saja. Atau mungkin kebiasaan kita adalah kita bergosip, kita ngomong dengan orang. Ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka hindarilah perkumpulan-perkumpulan atau lingkaran-lingkaran di mana kita mau ngomongin orang. Ketika orang sudah mulai memunculkan topik tersebut, mungkin kita perlu bangkit berdiri dan menyingkir supaya kita tidak terbawa terhadap pencobaan ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang, atau menjatuhkan orang. Ada banyak cara yang Anda bisa lakukan sehingga Anda terhindar daripada sebuah suasana sehingga Anda tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mungkin ketika bukan hanya menghindari, tetapi mungkin Anda juga perlu memerlukan seseorang yang bisa menjaga hidup Anda, yang bisa mengawasi hidup Anda. Anda bisa memintanya kepada teman terdekat di dalam gereja, atau teman terdekat di dalam Kingdom Group, atau Anda mau mempercayakan diri Anda diawasi oleh para pemimpin gereja atau pemimpin Kingdom Group. Orang di sekitar kita adalah baik untuk bisa menjaga kita sehingga kita terhindari daripada sebuah suasana yang membuat kita bisa jatuh ke dalam sebuah pencobaan. 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan seperti ini. Karena itu jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras untuk terus hidup benar, tetap percaya kepada Kristus, berbuat kasih dan hidup dengan sesamamu. Lakukanlah semua itu bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari yang seperti kamu sendiri. Setiap hari berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Ayat ini jelas memberitahukan, jauhkanlah dirimu. Jadi ketika ada sebuah suasana yang mencoba membuat kita jatuh, berbuat dosa, maka kita harus menjauhkan diri kita. Melarikan diri seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Jangan tempatkan diri Anda dalam situasi yang bisa mencobai Anda. Usahakan dirimu tidak ada di keadaan tersebut. Jangan pernah kompromi dengan kelemahan Anda. Jika kita menyadarinya, maka lari dan hindari situasi yang membuat Anda bisa jatuh. Jemaat Tuhan yang saya kasih, sekali lagi, jangan pernah tempatkan Anda di tempat atau situasi di mana Anda bisa jatuh ke dalam pencobaan. Yang terakhir, apa jalan keluar yang bisa kita alami yang daripada Tuhan ketika pencobaan itu datang? Kita belajar daripada pencobaan Yesus, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Kita semua tahu ketika setelah Yesus dibaptiskan, lalu Roh Allah membawa dia kepada padang gurun. Di sanalah dia dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Dikatakan seperti ini, Matius 4 ayat 3-11. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perhatikanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari ayat yang kita sudah baca tadi, kita ketahui bahwa iblis berusaha mencobai Yesus. Dan jalan keluar yang bisa kita lihat daripada cara Yesus keluar adalah dia mengutip kembali ayat firman Allah. Dia kembali kepada firman Allah itu.
Apa yang bisa kita pelajari jemaat Tuhan? Mengutip dan itu adalah baik menggunakannya. Tetapi yang terpenting adalah bukan hanya mengetahui dan menggunakannya, tetapi kita harus hidup berdasarkan Alkitab tersebut. Di mana iblis yang tahu mengetahui kitab suci itu, dia tidak mentaatinya, tetapi hanya ada di kepalanya, bukan di hatinya. Yang harus kita lakukan adalah ketika pencobaan datang, kita kembali kepada Tuhan dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman itu dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh hanya mengutip firman saja, kita tidak boleh hanya menggunakannya, tetapi kita menghidupinya hari demi hari. Jadikanlah firman itu sebagai pelita dan penerangan bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam mara bahaya, yaitu cobaan iblis. Ada beberapa nasihat praktis yang bisa kita temukan dalam Mazmur 119 mengenai penggunaan firman dalam melawan godaan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu ya Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Kalau kita memperhatikan ayat 11 tadi di frasa aku telah menyimpan di dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Jadi kalau menyimpan dalam hati kita itu bukan hanya menghafalkannya, tetapi ada sebuah penghargaan lebih, ada sebuah penghargaan yang khusus terhadap firman itu, karena dia percaya bahwa firman itu berharga dan sanggup mengubahkan kehidupannya. Apa yang kita mau lihat di sini bahwa kunci untuk mengatasi godaan adalah menginginkan firman itu lebih dari keinginan Anda akan janji godaan. Menginginkan Yesus terlebih dari semua apa yang bisa iblis janjikan kepada kita. Jadi ketika cobaan datang, hati kita harus kita lekatkan kepada Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus lebih besar daripada apa yang bisa iblis tawarkan buat kita semua. Mazmur 119 ayat 47 dikatakan seperti ini, "Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu." Orang yang menyukai kitab suci memberikan seluruh tenaganya untuk mengetahui dan mentaatinya. Tadi dikatakan gemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Apakah engkau mencintai firman? Apakah engkau masih gemar terhadap firman itu? Atau engkau sudah menganggap firman itu usang? Kita perlu hati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita sanggup dengan mudahnya jatuh ke dalam pencobaan. Berikutnya, Mazmur 119 ayat 15. "Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu." Masihkah engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Masihkah engkau melihat jalan-jalan Tuhan yang ia pernah tunjukkan di masa lalu? Dengan kita melakukan itu semua, kita akan terjagai, kita akan tertolong, sehingga jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Mazmur 119 ayat 34. "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Mazmur 119 ayat 9 dikatakan lagi, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan." Jadi jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan yang terus kita baca setiap hari itu dapat kita semakin hargai, semakin kita nikmati, semakin kita pelajari, dan semakin kita hidupi. Bukan hanya sebuah firman dalam bentuk huruf saja, tetapi terpancar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Hari ini saya sudah memberikan 3 jalan keluar yang bisa kita temukan dari Alkitab ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita. Yang pertama tadi adalah jangan percayai kebohongan iblis. Yang kedua, berlari menjauhi dari setiap pencobaan. Dan yang terakhir, carilah Tuhan dalam firman-Nya. Ketika kita berada dalam sebuah situasi yang sanggup membuat kita jatuh, ingatlah, selalu ada jalan keluar. Setiap ada pencobaan, selalu ada jalan keluar. Imani pernyataan ini.
Karena memang itulah yang firman Allah nyatakan buat kita semua. Allah sanggup memberikan jalan keluar buat kita, sehingga kita tidak sampai jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Allah yang telah mengingatkan kami kembali hari ini untuk bisa melawan, mengatasi setiap pencobaan yang datang dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk berkata tidak. Mampukan kami Tuhan untuk tidak terbawa terhadap peristiwa-peristiwa pencobaan yang mau menggagalkan kami. Kami mau terus setia dalam panggilan Allah. Kami mau tersetia terhadap perjalanan iman kami, sehingga tidak ada dakwaan iblis untuk menggagalkan kami. Tolong kami Tuhan, jagai kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, dan ingatkan supaya kami tidak menjadi sombong Tuhan, bahwa kami bisa hidup sendiri, bahwa menyatakan bahwa kami tidak akan gagal. Ingatkan kami adalah orang yang sesungguhnya rapuh tanpa Engkau. Bersama dengan Allah kami bisa, bersama dengan Allah kami sanggup untuk bisa melawan setiap pencobaan-pencobaan iblis. Mampukan kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang besar. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkau yang terutama. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa kita semua akan bisa menemukan jalan keluar yang daripada Allah untuk mengatasi setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan menaikkan syafaat bersama-sama. Yang pertama kita akan berdoa buat setiap mereka yang sakit. Hari-hari ini cuaca yang tidak menentu membuat beberapa orang sakit. Saya pun minggu yang lalu mengalami sebuah penyakit yang tidak kurang baik. Batuk, pilek, dada sesak. Dan ada beberapa juga yang sakit, jemaat yang saya tahu. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan pulihkan setiap bagian tubuh yang tidak nyaman. Mungkin pernafasan mereka, mungkin tenggorokan mereka, apapun itu. Atau bagian penyakit yang lain. Di mana ada yang mungkin sakit di bagian punggung mereka, di bagian belakang mereka. Semuanya kita doakan supaya Tuhan yang akan menyembuhkannya. Lalu yang berikutnya kita akan berdoa buat negara Hong Kong ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati negara di mana kita bekerja, negara di mana kita bersama-sama melayani juga. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati negara ini. Mari kita satukan hati kita bersama-sama di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat apa yang sudah kami dengar melalui firman-Mu. Bapa, kami mau membawa syafaat kami. Tuhan, pertama-tama kami mau berdoa buat mereka yang sakit. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan itu, menyembuhkan setiap penyakit kami semua Tuhan. Ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan oleh karena cuaca. Mereka ada yang batuk, pilek, mereka ada yang sakit tenggorokan, mereka ada yang mungkin bahkan demam Bapak. Di dalam nama Yesus sembuhkan mereka semua. Atau ada yang juga Tuhan sakit di dalam bagian tubuh mereka, pundak mereka Tuhan, leher mereka, atau mungkin punggung mereka yang sakit, perut mereka, dimanapun itu Tuhan yang sedang tidak nyaman, Tuhan yang akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Allah Jehovah Rafa bekerja atas setiap tubuh kami yang sakit dalam nama Yesus. Pulihkan ya Tuhan kesehatan kami, pulihkan kekuatan kami, pulihkan kesehatan kami, sehingga kami tidak terhambat Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kami. Sehingga kami tidak terhambat Tuhan mengerjakan setiap pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sendiri yang akan memampukan. Allah sendiri yang akan menolong kami semua keluar dari setiap penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib itu akan bekerja dalam tubuh kami semua. Firman-Mu Tuhan yang memberikan otoritas atas kami untuk berdoa buat mereka yang sakit. Maka di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan yang daripada Allah. Kami lepaskan kesehatan yang daripada Allah. Kami lepaskan kasih Allah. Kami lepaskan kuasa Allah terjadi melingkupi mereka yang sakit, bagian yang sakit itu di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa buat Hong Kong ini Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat yang kami terima. Terima kasih buat kesempatan yang kami miliki sehingga kami bisa melayani Tuhan di sini, di mana kami bisa menikmati berkat-berkat Allah sehingga keluarga kami tercukupi ya Tuhan. Semua kebutuhan dapat tertolong, tertangani ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau berdoa buat bangsa ini supaya Tuhan yang akan terus memberkati, supaya setiap mereka yang percaya kepada Engkau di negara ini akan terus memiliki hubungan dengan Engkau melalui gereja-gereja yang ada. Dan jika ada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau, jika ada etnis minoritas yang belum percaya kepada Engkau, kami berdoa biarlah Engkau kirimkan orang-orang untuk menjangkau mereka. Pakai kami juga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan setiap harinya untuk bisa menjadi berkat buat mereka yang ada di Hong Kong ini di dalam nama Yesus. Kami memberkati pemerintah yang bekerja, kami memberkati setiap pemimpin yang terus mengupayakan kesejahteraan bagi kota ini ya Tuhan. Beri hikmat buat mereka, lindungi dan jagai sehingga mereka terus tetap optimal bekerja ya Tuhan, memberikan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di negara ini. Jagai terus ya Tuhan setiap perekonomian, setiap kesehatan, setiap keamanan, apapun itu Tuhan yang membuat bangsa ini menjadi kurang baik, kami gagalkan semua itu di dalam nama Yesus. Berkati Hong Kong Tuhan, kemuliaan-Mu bersinar di negara ini, kebangunan rohani terjadi, kehausan
dan kelaparan akan Tuhan terjadi di kota ini di dalam nama Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami mau berdoa buat majikan kami, majikan yang terus menjadi berkat, jalan berkat buat kami ya Tuhan. Mungkin mereka belum percaya kepada Engkau, kami berdoa biarlah mereka akan percaya kepada Engkau, biarlah mereka dapat diberkati melalui kehadiran setiap jemaat-Mu Tuhan yang bekerja di rumah-rumah mereka di dalam nama Yesus. Biarlah ketika jemaat-Mu bekerja ya Tuhan, kasih Allah melingkupi, menguasai rumah ini. Jika ada setiap percekcokan, itu semua akan berhenti oleh karena ada sebuah kasih yang mengalir, ada kedamaian yang mengalir melalui umat-Mu semua Tuhan yang ada di rumah tangga tersebut. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Seluruh masyarakat Hong Kong Tuhan akan sejahtera. Mereka pada akhirnya akan percaya kepada Engkau, melihat kebenaran yang daripada Kristus. Diselamatkanlah bangsa Hong Kong ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah menaikkan pujian sembah kami, belajar daripada firman-Mu dan menaikkan syafaat. Kami hendak menutup ibadah kami pada saat ini, melanjutkan dengan aktivitas kami masing-masing. Hamba memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kasih Allah terus melingkupi mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka berhasil, apapun yang dilakukan oleh mereka akan menjadi lebih baik karena Allah terlibat di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah dari Allah Bapa, limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawal setiap langkah kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Kami bawa ke rumah kami masing-masing, kegiatan kami berikutnya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan buat waktu yang sudah diberikan. Kita akan berjumpa minggu depan dalam kesempatan yang lain, ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.